Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak ibu kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D. Hari ini kita akan belajar tentang sambungan materi kita kemarin, yakni cita-cita menjadi anak soleh. Dari cita-cita menjadi anak soleh, kajian kita adalah tentang indahnya saling menghormati. Anak ibu semua, dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti. Anak ibu semua, kita ketahui bersama bahwa kejadian asal mula manusia Allah ciptakan bermula dari Nabi Adam alaihissalam, berkembang biak sampai kepada kita semua. Jangankan di seluruh dunia, kita saja, lingkungan tempat tinggal kita, di sana kita menemukan berbagai suku bangsa. Ada bermacam-macam, ada suku Melayu, ada Jawa, ada Minang, ada Minahasa, ada Batak, ada Jawa, dan lain sebagainya. Bahkan banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Di tempat kita tinggal juga pasti ada berbeda suku di antara kita. Nah, ketika kita bertemu dengan yang berbeda suku, berbeda bangsa, di sana letaknya nanti kita saling menghormati, saling menghargai. Yang diterapkan, yang dijabarkan, yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat yang kita baca tadi di atas. Lalu kata yang paling tepat dalam hal ini adalah kata toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi artinya saling menghormati dan menghargai orang lain. Toleransi adalah saling menghormati dan menghargai orang lain. Ada teman misalnya yang berbeda pendapat, itu tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi tetap menghargai. Ada beberapa sikap, anak ibu semua ya, ada beberapa sikap. Ada beberapa sikap menghargai orang lain. Di antaranya yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Dalam agama Islam, anak ibu semua, ada perbedaan-perbedaan kecil. Ini menghargai pendapat orang lain. Dalam agama kita, itu ada beberapa perbedaan. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, itu contohnya. Dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Kita hargai pendirian ini. Yang penting adalah dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntutan ajaran Islam yang wajib dikerjakan. Jadi anak ibu, jika nanti anak ibu menemukan perbedaan itu, contoh yang kecil, ketika kita melihat orang ada yang membaca kunut dan tidak kunut, itu bukan suatu perdebatan, tapi hargailah pendirian orang tersebut. Kemudian sikap menghargai yang kedua itu bisa kita temukan misalnya menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain di sini adalah kita sebagai umat Islam harus meyakini agama yang benar yang diredai Allah adalah agama Islam.
Kita diajarkan menghargai agama dan keyakinan orang lain. Sebagai contoh, ketika misalnya Aisyah yang beragama Islam, sedangkan Maria beragama Protestan misalnya. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun perbedaan atau berbeda agama. Jadi anak ibu, banyak sekali kita temukan di lingkungan kita, di sekitar kita, banyak perbedaan-perbedaan. Jadi tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan. Itu adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan demikian anak ibu. Lakum dinukum, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi anak ibu semua, suatu perbedaan itu tidaklah hal yang membuat kita menjadi bertikai. Kemudian kata Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain di sini, anak ibu semua, ketika kita contohkan dalam suatu pembelajaran kelompok. Ketika kita sedang belajar kelompok, misalnya Rudi mengatakan harus ikut membantu pekerjaan orang tua. Damar mengatakan berpamitan ketika keluar rumah. Kemudian Alfian mengatakan di rumah ada tugas belajar. Farhan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat. Santo sebagai pemimpin diskusi, dia harus menghargai pendapat ini. Jadi anak ibu, kita semuanya, anak ibu semua, hendaknya kita saling menghargai pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh berdebat pendapat, lalu menjadi satu permusuhan. Anak ibu semua, untuk materi ini, harapan ibu adalah anak ibu memahami dari pembelajaran kita kali ini. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.